طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوام. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan pembahasan malam Sabtu yang lalu tentang syarat wajib puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Bersambung tentang hukum buka puasa dan fidyah terhadap orang yang buka puasa. Sebelumnya kita melihat salah satu hadis Nabi yang sering kita dengar atau yang sering kita baca, yang bahwa dalam hadis tersebut mengatakan man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa merasa senang hati dengan karena masuknya bulan suci Ramadan, maka tubuh orang tersebut diharamkan daripada neraka, supaya pada hari kiamat kita selamat daripada api neraka. Mulai saat beberapa hari yang lalu sampai sekarang kita merasakan hatinya merasa senang untuk menyambut bulan puasa. Artinya dalam bahasa katanya baikna membacut dalam hati dengan kedatangan bulan Ramadan, merasa bulan yang jid keberatan bagi kitanya, jid jid kejera, atau merasa katuk lem bulan tunduk. Tapi pandanglah dengan penuh kegembiraan karena nilainya kelebihan tersebut pada hari kiamat mendapat nilai istimewa selamat daripada api neraka. Bersambung pembahasan faslun al-iftaru fi ramadana arba'atu anwa'in. Hukum orang berbuka puasa dalam bulan Ramadan ada 4 bahagian. Apabila seseorang telah membuka puasa itu, maka puasa yang telah dibuka terbagi kepada 4 bahagian hukumnya, dan setelah dibuka juga terbagi kepada 4. Yang pertama, hukum buka terbagi 4, wajibun. Hukumnya wajib berbuka puasa. Bagi siapa? Kama fil haidhi wan nufasa, seperti perempuan yang datang bulan dan perempuan yang datang nifas. Sedang puasa datang bulan, itu hukumnya wajib membuka puasa. Kalau dilanjutkan hukumnya haram. Atau sedang puasa keluar darah nifas atau melahirkan, maka atasnya wajib segera dibuka puasa. Kalau dilanjutkan hukumnya haram. Yang bila urineng hana mufhum, tanya urang suami wajib pegah ba urineng yang tengah ke puasa, tiba-tiba kateka darah bulan. Kepekil legatnya nya baik payah tak qada tengah tak lanjut laju puasa. Haram melanjutkan puasa, sudah batal karena keluar darah haid atau karena darah nifas atau karena darah wiladah.
Yang kedua, hukum buka puasa jaiz, boleh, tidak berdosa. Kalau dia ingin buka, boleh-boleh saja, tapi ada syarat. Syaratnya ada pembahasan selanjutnya. Bagi siapa yang boleh membuka, kama fil musafiri wal maridi, sebagaimana barang atau seperti pada orang dalam musafir dan orang sakit. Orang yang musafir, kalau sudah merasa lelah, kehausan, kelaparan, tidak mampu mempertahankan puasa hingga waktu berbuka, maka dibolehkan baginya puasa, berbuka puasa. Pengertian boleh, tidak berdosa kalau dibuka. Syarat, kalau musafirnya sebelum fajar, dari malam ke berangkat sampai dalam perjalanan esok hari. Tapi kalau dia musafir setelah sahur atau setelah subuh, haram hukumnya dibuka puasa. Yang beda hukum. Ladum urang Hanabi ku pegah bacutu inan. Yang ge pegah urang kahe tat lam perjalanan jeut ge buka puasa hana dosa. Padahal yang hana dosa menyaga berangkat sejak waktu setelah fajar. Yang sebelum fajar yang hana dosa. Tapi menyaga berangkat oleh fajar atau oleh subuh baru ge berangkat, nyan adab kahe dan haram ge buka puasa. Walaupun ge qada, teman yang boleh buka yang ge berangkat sebelum fajar, hukum qada tetap wajib, tetapi hana dosa dengan ge buka. Tapi menyaga buka musafir ge berangkat oleh subuh, nyan walaupun ge qada tetap ge nyan berdosa. Olehnya urang sakit, ya urang sakit umpamanya doktor telah memvonis bahaya kalau dilanjutkan puasa, maka bagi urang yang hajit ge puasa karena sakit, jeut ge buka dengan syarat qada. Arti jeut ge buka hana dosa, karena ada hukum haram dibuka walaupun di qada. Karena musafir dan karena sakit tidak haram, tapi boleh dengan syarat diganti setelah Ramadan tersebut. Yang ketiga, hukum buka puasa wala dan tidak artinya tidak termasuk di dalam wajib buka puasa dan tidak termasuk dalam boleh. Siapakah itu? Kama fil majnun, seperti barang pada orang gila. Orang gila sedang puasa lalu hilang akal karena gila, kapungo. Nyan ada orang yang kapungo, apakah wajib gebuka puasa ataupun boleh? Jawabannya keduanya tidak. Wajib membuka tidak, boleh pun tidak, karena orang kapungo dengan sendirinya gila, hukum puasa tetap batal karena tidak mensengajakan untuk dibuka. Hanali hukum wajib buka dan hanali hukum boleh buka karena ganyan kapungo. Yang keempat, wa muharramun, hukum buka puasa haram. Yang keempat, haram buka puasa. Contoh kaman akhara qada'a Ramadan, seperti orang yang mentakhirkan qada puasa Ramadan, ma'a tamakunihi, beserta memungkinkannya qada,
hatta dhaqal waktu anhu, sehingga sempitlah waktu daripadanya. Contoh, igatnyan na tinggai puasa siurau barokan hantam pernah ge qada, lalu siurau tu yuh gohlom ge puasa, yuh golong puasa Ramadan ge qada tu, sehingga huro kaita mong bulan Ramadan nyan uronyan menya ge buka puasa ge nyan haram karena hana lewate untuk ge qada, sehingga kaita mong dalam bulan Ramadan. Ya, mesti lembuh contoh yang ge timang, andai kata jadeh puasa uro Selasa mesti iganya na puasa si uro tu gohlom ge qada ta tinggal yang kau likut ba uro Senin ge qada tu karena uro Selasa kaita mong puasa Ramadan. Nyan ba uro Senin yang ge qada puasanya tabak singo hana li uro kaita mong Ramadan lain, nyan menya ge buka puasa uro nyan harum deganyan karena kasempit wate hana li wate untuk ge qada singo. Maka uro nyan adab hetan, adab berangkakri berangkaban wajib putru menya ge buka harum karena iganyan borokon ge putelat hana ge qada. Pas uro tu nyan baru ge qada, menya ge buka uro nyan tiga kaita mo Ramadan lain, nyan atuh gop nyan harum buka puasa. Nang po man? Nang po man? Nang po ron? Hana. Ha? Hana po lagi an moga. Karena nang po mungkin goyang becut pikiran. Ka tu yang hana po nun tayang tu. Karena me tak betul tayang nang po habis wate buat temayang nang po. Untuk intang teh hana po yang ke intangnya nun tayang. Ka. Kemudian wa aqsamul iftari arba'atun aidan, dan bermula pembahagian buka puasa itu 4 pula. Tadi telah dibahas ada hukum wajib, ada hukum boleh, ada hukum tidak wajib dan tidak boleh, ada hukum haram. Pada bahagian perut. Lalu puasa yang telah dibuka itu berapakah terbagi hukum kepada orang tersebut? Jawabannya ada 4. Artinya ada yang wajib qadanya saja, tidak wajib fidyah. Ada yang wajib fidyah, tidak wajib qada dan sebagainya. Manakah yang 4? Yang pertama, ma yalzamu fihil qada'u, barang yang lazim padanya oleh qada, wal fidyah dan fidyah. Bandua kenang puasa oleh gebuka wajib bandua, qada wajib, fidyah pih wajib. Siapa orang yang dikenakan kedua-duanya, wajib qada dan wajib fidyah? Wahwa isnani, ada 2 orang. Nyan 2 orang nyan kenang bandua, qada pi kenang, fidyah pi kenang. Siapakah orang itu? Al-awalu, yang pertama dari 2 orang, iftaru li khaufin ala ghairi, membuka puasa karena takut atas orang lain. Berbuka puasa takut atas orang lain. Contoh, wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima. Kemudian aftarata wa alaihimal qada, itu 1. Kalau orang hamil dan orang menyusui anak lalu dibuka puasa karena takut dirinya, maka wajib qadanya saja. Tetapi kalau wal hamilu wal murdi'u, orang yang hamil dan orang yang menyusui anak, in khafata ala auladihima, takut atas anak. Pengertian takut atas anak,
iskatul waladi fil hamil wakilatul laban fil murdi. Kalau tidak dibuka puasa, takut janinnya jatuh atau bayinya gugur. Nyan bak keselamat go. Atau bak keselamat ane kilatil laban, tidak ada susu. Menyahan gebuka puasa hana ia susu kane, berarti keselamat ane dengan gebuka puasa. Menyahan gebuka puasa arut bayi lang kandungan gugur, nyan keselamat ane. Nyan kenang bandua agak nyan, qada kenang, fidyah kenang. Tapi menyegebuka karena takut diri dro menteng, lemah tat karena agak nyan mume. Tapi kan takut gugur bayi, lemah tabak mume. Atau karena lemah dipip susu liane, tapi kan karena baik hana susu kane, nyan kenang qada menteng, hana kenang fidyah. Adapun yang gebuka gepeselaman ane be pekunyan gugur bak gerasa lain tak tang perasaan. Menyahan gebuka puasa sang gugur bayi. Lalu gebuka mangak selamat. Atau menyahan gebuka puasa hana ia susu. Lalu gebuka mangana ia susu. Nyan bandua kenang bak gepeselaman ane. Qada wajib, fidyah pih wajib. Karena hidro ge hana kenang fidyah wajib qada menteng. Nampak? Wasani yang kedua, orang yang wajib keduanya qada dan fidyah. Iftaru ma'a takhiri qada'in, membuka puasa beserta takhir qada. Ma'a imkani, beserta mungkinnya qada. Hatta yatia Ramadanun akhar, hingga datanglah Ramadan yang lain. Orang yang buka puasa, kesempatan untuk qada ada, tetapi dia melambatkan qada hingga masuk Ramadan yang lain. Bahasa dia kamu kalung thun. Na tinggai puasa lam bulan Ramadan 20 hari. Sampai itamang Ramadan 2020 put hana ge qada lom. Nyan gara-gara hana ge qada mekaliung tun dengan Ramadan ke, nyan kenang bandua cit. Qada kenang, fidyah kenang. Kiban cara baik kenang fidyah nyona padu muratu Sabtu, Minggu, Senin. Nyan lam leuro tu nyan menyana tinggai puasa leuro atau dua atau tiuro menyeput berarti halat li sisa leuro tu. Nyan qada laju babi sempat itamang Ramadan atau padu murau ke hana lam ke qada Ramadan 2020 he, maka gop nyan kenang bandua qada dan fidyah. Tapi miya ge qada jinau yo kalau mitamang Ramadan ke nyan yang gebuka bono iga nyan mumada qada menteng. Nyo letat urang bermasalah. Termasuk bono nak tok urang baklun pihak dalam pegapak kampung. Wate tu kali ke qada leh tu jumlah qada mudah menteng urang bantaman kuliah membayang mi ka Tuhan. Payah buh fidyah leton ber, bayangkan. Yang baru selesai kuliah karena di masa muda sekitar 8 tahun. Yang pikon hana tagah-tagah dalam fitun sekitar darinya dalam belum puasa sekitar 5 nguro hana puasa. Manta kali 5 tahun padum ka qada. Dari tahun pertama hana qada mengkaliung kenang fidyah. Tahun kedua double fidyah. Tun ke leh sampai 8 tun leh ton kenang tahu kurungan nyan baru ban tamat kuliah bayangkan naumu ka sekian plau kelim leh ton sang ubina bruh daerah katanya pada catur mendum ku katanya hansip be mangat hana puasa titun mekaleung siurawa qada double dengan si cupa, artinya arba'atu amdad put boh mod.
pengertian put bohmot dalam satu sak ukuran fitrah sidra urang. Jadi 2,8 put daripadanya kenya 7 on nyalam titun mukalung 2 tun hanada kata siuro kata jadi ke siare lehetun siuro kata siare tengah beru put tun siuro kata put are beru hingga seterusnya nya hitungan siuro na 2 euro kali ke dalam yang kejir menyena tinggai puasa yang kau likut yo galai tamang ramadannya berkali hendak kata gara-gara takhir kata padahal ganyan mungkin ke kata berken tapi hana kata hingga tamang ramadan uku nyo kenang bandua kata atas dasar fidyah gara-gara melambatkan kata makna mungkin kata ganyan kan urung sakit tapi kecuali getinggai puasa lang Ramadan yang kau likut le horo raya apa kena kata sakit juga laju sakit mu bulung sampai tamu Ramadan ke nyan hana ge wajib fidyah karena hana mungkin kata urung sabi lam sakit hana meruwung musiuro yang sehat tapi na tinggal siuro na ruwung siuro sehat hana kata lam ro sehat sehingga sakit lam tetap wajib kena fidyah sebab nawate sehat mungkin kata tapi hang tim seandainya punuh ban rata bulan sampai 11 bulannya habis sakit kita mong ba ke-12 bulan ke Ramadan ke hana sempat kata karena sakit tapi nyan ganyan hana ge beban dengan fidyah karena yang ge beban bono ma'a imkani mungkin untuk qada marun sakit tapi hana mungkin untuk qada maka qada tetap wajib fidyah hana ge tegan tu hurungan nampu gimana kau ya kaya nampu tinggal ya jung pimia lagi nya lum pegah mina perhatian sang ha mungkin ha mumpum sebab ulang kecuali sekilas pegah laju nyan boleh jadi mau lepu menan hom cin enteng wasaniha tadi ada 2 orang yang kena qada serta fidyah yang pertama kedua sudah kita bahas kemudian tentang berikutnya urutan yang kedua dari yang 4 tadi wasaniha yang kedua ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyah itu barang yang lazim padanya oleh qada ketiadaan fidyah dari 4 urutan yang kedua ada orang wajib qadanya saja tapi tidak wajib fidyah qada menteng ganyan kali ke qada kabi hana kenang fidyah wahwa ia kesuruh dan bermula dianya itu banyak sekali orang yang memadai dengan qadanya saja hana kenang fidyah di antara lain karena mughma alaihi batal puasa karena pitam kahilang akal karena pitam ka betul puasa nyan sehingga qada menteng ganyan hana payah buh fidyah tapi mia sempat mekaleng tun hana qada nyan kejadian ge bunau nyo diri tinggai menteng hana wajib fidyah qada menteng karena batu sebab dengan pitam atau karena hilang akal atau yang sering terjadi munau karena kahe karena kade hai geteun de hai geteun gerah ka gebuka puasa nyan tinggal qada menteng karena akan sebab lagi urinang hamil bak berselamat anak bunau ke lagi sebab urinang yang piam susu bak beuna ieu susu anak atau dengan contoh yang lain banyak sidra urang hana genin malam ge puasa esok hari nyan ateh ganyan sehingga wajib imsak cin sebagaimana orang lain tidak makan tidak minum maka orang yang lupa niat waktu malam persis seperti mereka tidak boleh makan
tidak boleh minum. Pahala puasa dapat, tapi puasanya wajib qada karena tidak sah dikarenakan malamnya tidak ada niat. Maka bagi orang itu qadanya saja, tidak kena fidyah selama tidak berselangi dengan tahun yang akan datang. Puasa niha, dan bermula yang ketiganya daripada yang empat, ma yalzamu fihil fidyah dunal qadha, itu barang yang lazim padanya oleh fidyah saja, ketiadaan qadha. Yang lain pada yang bunuh. Yang bunuh pun tak ada qadha wajib, fidyah wajib. Yang pun. Yang kedua, wajib qadha menteng, hana wajib fidyah. Yang ketiga, fidyahnya saja, tidak wajib qadha. Asal tiuro bu fidyah agaknya naju. Oh hana gebuh tiuro gebuh leuro 3 atau habis puasa 3 gebuh. Yang dalam hukum setiap hari puasa diganti dengan fidyah, tidak wajib diqadha. Siapa mereka itu? Wahwa syaikhun kabir, orang sangat tua. Bahasa Aceh, urang yang kajawai, tidak sadar diri, menjang getih rogo menjan hana uro ganggap malam ganggap uro menjanya rogo menjan kendro rogo urang katuha kau mutawiyab ke kala nyan iga nyan hana wajib qadha puasa tengok, tapi wajib fidyah. Setiap satu hari diberikan beras setengah bambu. Bahasa yang lain, leboh pluk susu, leboh mok, menya dengan are setengah bambu, menya dengan kai 2 kai, dengan kilo 7 on, 2,8 bagi pet 7 on. Apakah boleh dikeluarkan sebelum Ramadan? Tidak boleh. Kira-kiranya kalau Ramadan tak putubit aju berih gelanto puasa Ramadan, tidak boleh. Jangankan belum masuk Ramadan, telah masuk Ramadan pun tidak boleh ketika malam. Lihatlah kondisi waktu fajar. Karena ilat jid geganto berih karena hari puasa. Menya memang ahwate ka sahur, ahwate ka subuh fajar takalon ganya lemoh hai nyan baru sah tayak putubit fidyah. Tapi menya tajuk malam ke singoh hanjit, karena pakat kadang singoh ke puasa hanjit gantong ngembreu. Payah takalon wate kondisi ganya wate subuh puhan. Menya berarti payah puasa hanjit ngembreu. Baru puasa. Mak gejuk malam ke singoh hanjit karena belum tahu esok waktu subuh mampu ataupun tidak. Nyampe ada kalen. Fiuro si cupak agaknya. Oh na bruh tiuro saya tiuro ya aju pejit. Oh hana bruh huranya 2 uro gejuk 3 sehari pejit. Hana ge sapan tu kana 6 uro hari bruh. Sebab untuk fiuro si kana re. 2 uro kan kana sehari. 6 uro kan hari bruh. Karena 6 uro cok bruh hari si kana re untuk 6 ro pejit. Mamialah hukum fiuro juk laju miana. Menyahana terutanglah agaknya tapi padu muro padu gejuk nyan ge kali dan ge kira. Warabiuha, yang keempat, la wala, keduanya tidak qadha, tidak wajib, fidyah pun tidak wajib. Nyan yang mangat agaknya. Badwa hana kenang qadha hana wajib, fidyah pi hana wajib. Yang bunuh likut na kenang badwa qadha fidyah yang pun tat. Yang kedua qadha menteng hana fidyah. Yang kelih fidyah menteng hana qadha. Yang keput super mangat. Habis mangat ke super mangat hana bandua. Malang kawan tengok nah. Hana apa pernah. Hana wajib hana qadha. So 87. Nya lembui 87 nya hana taputan ji. Hana wajib qadha zaman dah. Hana wajib fidyah. La wala, tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Siapa itu?
wa huwal majnunul ladzi, dan bermula dianya itu orang gila alladzi, gila bagaimana, lam yata'adda bi jununi, yang tidak disengaja dengan kegilaannya, gila dengan tanpa digunakan sesuatu yang membuat dirinya gila. Tetapi kalau bukan gila dengan cara gila sendiri, artinya gila yang mutaaddi, contoh digunakan sesuatu yang hilang akal, ipik bakung le, ataupun jib ia mabuk, ataupun sabai, lalu pungo, ini tetap dituntutlah agama, tidak gratis, wajib atas genyan, dosa getuntut, dan wajib qada, wajib puasa, atas yang pungonya wajib qada puasa, wajib fidyah. Teman yang hana wajib qada dan hana wajib fidyah pungo keroi tanpa sebab, yang gekun pungo hana mutaaddi, bukan gila yang sengaja digunakan hal yang membawa pada gila, yang kemudian yang gratis bandua. Tetapi apabila digunakan sesuatu terlebih dahulu lalu kemudian baru gila, maka tidak ada ampun, yang kena hukum wajib bandua. Ya, hana lempu panjang li baca kitab mengenai wate pertanyaan, bila na hal yang kurang jelas dalam penyampaian silakan gen. Dulu dalam masalah orang minum berhalangan haram apabila dilanjutkan berpuasa. Betul. Minum kan tidak memiliki masalah hukum agama. Ya. Dalam berpuasa, dia misalnya siap sahur, puasa. Bagaimana masalah puasanya? Bila boleh atau tidak? Yang kedua, apabila dia mandi wajib, kita memasukkan air ke dengan cerita yang awal. Ya. Salah satu penyebab membatalkan salat inzalul mani, keluar mani dengan sengaja, itu batal. Pengertian sengaja boleh jadi dengan istimta, bersundo guro, boleh jadi dengan yang terlarang yang disebut dengan onani, atau boleh jadi dengan hubungan suami istri, itu dengan sengaja batal. Apabila keluar mani bil ihtilami, mimpi, itu bukan sengaja, puasa tidak batal, karena yang batal keluar mani dengan sengaja. Kalau dalam mimpi tidak ada unsur permulaan daripada kesengajaan, puasa tidak batal. Karena puasa tidak batal, persoalan keluar mani kita sudah termasuk dalam janabah. Hukum mandi janabah tetap wajib. Lalu bagaimana kalau secara biasa masuk sesuatu dalam rongga terbuka batal puasa? Oh, dia tamano kai tamo ilang gelinyung, tamo ilai hidung dan hal-hal lain yang wajib. Tetapi bagi orang tersebut dibolehkan. Mano aju lagi biasa. Iya, pengecualian dari pembahasan malam Sabtu yang lalu. Sama umpamanya waktu malam dia junub karena berhubungan suami istri, lalu tidur, tidak pernah terbangun ketika tidur, hanya jaga-jaga. Pas jaga habis waktunya. Bagi orang itu diperbolehkan mandi seperti biasa. Tapi kalau sudah pernah terbangun, manakala dia malah awal ko ikhtiar tengah lam jaga telat, nyan hana maah tetap batal puasa wate gemano. Han gemano resiko semayang subuh tinggal, semayang lahu,
semayang asa maghrib lam tu ba gemaya muka puasa nganga maghrib katinggal mihana gemaya muka puasa mungkin le buka puasa gemana maghrib semayang mal lagi asa lehu subuh hotel gemana ka batal puasanya kengka serba salah tamano batal tapi orang tersebut terlambat bangun tidak pernah terbangun sama sekali diperbolehkan dimaafkan seperti biasa masukkan air seluruh tubuh begitu juga seperti orang yang mimpi tidak batal. Ini ada pertanyaan surah tekedi kengdeo umpama tapi jarang. Seseorang tidak sengaja mengeluarkan mani tapi alat kelaminnya gatal. Ketika menggaru alat kelamin tidak menyangka maninya keluar. Ini bagaimana hukumnya? Tidak batal puasa. Junubnya juga wajib mandi. Tetapi kalau dia sudah pernah menggaru kelaminnya keluar mani lalu digunakan pada saat itu dikerjakan, berarti dia sudah masuk unsur kesengajaan. Kalau pernah haji pada anunya gatai bak garu-garu lada garu-garu kai tibit mani nya hana kira sengaja untuk mengeluarkan mani. Kalau onani murni sengaja, onaninya murni sengajanya bak garu-garu itu kedi andai kata, tapi jarang kecuali lama sekali menggaruknya sekedar sanghai tibit mani. Tapi katib kadang bak garu-garu tibit mani tidak batal. Junub tetap wajib mandi. Tapi kalau dia sudah tahu, mungkin sudah pernah terjadi, kalau saya menggaruk pasti mani keluar sengaja, ini batal, sudah masuk unsur sengaja. Madhi dan wadi itu tidak wajib mandi, tapi wajib membasuh tempat yang terkena karena itu najis. Tapi pernah didengar kan kalau kena mandi jalannya asal buat bayang. Mandi bisa buat. Iya, betul. Madhi tidak sah karena najis, maka wajib dibasuh di mana tempat yang terkena. Wadi tidak sah dibawa dalam salat, maka wajib dibasuh di mana tempat yang terkena. Kalau mani boleh dengan syarat tidak bercampur dengan salah satu yang dua, tidak bercampur. Yang berkaitan dengan bercampur itu adalah madhi. Madhi yakhruju inda surati syahwatin. Artinya keluar madhi pada saat bangkit syahwat. Sebelum keluar mani ada madhi dulu. Di saat keluar mani kena pada kain, lalu madhi yang dahulu sebelum mani juga terkena pada kain. Ya masalahnya madhi bukan mani. Tapi kalau murni maninya saja halal, artinya tidak suci. Tapi tercampur dengan madhi yang takutnya sebab 6 kumat madhi long bak ijanya nyangkanya yang payah darah mi mani menteng hana kabeh kata manusia ka sengak go iro intantah ya nang pum no yang mengkalung tu tapi lama-lama mumpung sih. Oh kampung Chin. Oh lama-lama kampung Chin. Berarti kalau bebas. Yang berdetailnya kita tentang perkara dalamnya ini aja masalah derajat tinggi antara makmum dengan imam. Nah, ini tempat kita kan agak sempit, maka jadi bertunjuk. Juga kena wadir gitu. Begitu pada nah yang juga hanya. Nah yang juga sebagai ini. Derajat tinggi, apakah ketinggian tempat atau ketinggian derajatnya lain? Ya seperti tempat yang ini. Lagi contohnya, lain masalah karena derajat imam dengan makmum itu lain masalah. Derajat tempat boleh selama tidak melangkahi yang membatalkan salat. Yang lagi kan ada kira ya, jid, ada manyang lampi jid. Contoh, nyo lantai dan makmum, nyo lantai dan si makmum, imam, jid. Apabila si makmum melangkah tidak termasuk langkah membatalkan salat.
satu langkah padun senti leher peluh atau puk peluh sejengkal 20 senti. Nya bangsa tukang lebih umum. Sejengkal 20 senti. 1 2 karena 3 langkah itu 3 zirna, 3 hasta, 3 langkah itu 1 meter. Ada kurung mecut. Saboh langkah katanya. Padun senti kira-kira. Leher peluh atau puk peluh. Tak ke leher peluh je kan langkah hobi kan raya ada. Jadi tak perlu lagi sam terlangkah leher peluh senti. Nya hana kira langkah membatalkan. Andai kata ri alil makmum tinggi bila andai kata gelangkah hana lewat bak leher peluh hana mentalah. Ngai bina si palit taga satu palat saja nya hana mentalah taga. Maka bila naurung pegah nya hanje payah po tolong dikaji kembali hukumnya. Mia naurung mengatakan lagi hana tak ke nya salah dalam pegah handa ke menanci be wati go tanpa masalah mianya darinya sam tagai becut ya kecuali manyang dan ukuran lagi urung pagi darinya wate langkah ni lagi urung pagi langkah motalkan salat menyalahnya penakan sijing paku kiban pegah tipa liat tagai ya nya hana masalah tagai ya sang tipa liat hana masalah jid jangankan lagi nya adab lebih lem saboh langkah ke langkah banyak. Bukan langkah besar gerakan, langkah biasa. Leher peluh dah ke nah. Leher peluh hana kira langkah yang betul. Mamanya leher peluh hana masalahnya kau biu tagai. Hana masalah. Untuk pakai fok rogo, bet nu fok. Yang secara hukum nya je pakai penapal umpakan. Nya lego foknya tu geba. Gebo. Sedekah gak pokok. Kadang ciknya cik atarik tawakaf gop loman. Baik. Sebabnya hana membahayakan kecuali manyang tan gepegot. Andai kata batu semayang imum makmum haji ke maju payah gerakan batu. Gerakan batal payah grup baru truk. Atau lagi uruling ke pagi nyanjit. Nyan hana mudaleh membaca. Baik nopo. Mesti narum pegang hanjit. Ni diteliti kembali hukumnya yang mengatakan hanjit. Jut. Mungkin gak yang pergi kadang hanjit. Kamu ho? Wawancara tentang yang lebih jamaah wajib jelah tak ada yang lebih pas lah. Ya, jut. Anda apa? Ya. Pasal kan harmonisasi kan. Urino mencicipi makanan. Ya, rasa ya. Rasa ada 2 yang dibolehkan. Ada 2 kategori. Pertama boleh dirasakan itu kita mengundang orang berbuka untuk umum. Ada yang tidak boleh merasakan apabila dipakai untuk keluarga pribadi. Nah, itu kita namanya yang kedua-duanya boleh. Kalau untuk yang umum sangat dibolehkan karena supaya menyenangkan hati tamu yang akan mencicipi makanan yang dibuka puasa. Untuk keluarga juga boleh. Belum diurina lako kadang le kira bingkeng nganate tokoi ku pungo bingkeng lako kayan. Belum kadang busau bunuh hana telak jaga. Bang kena buka puasa dengan mesin gitu mena ina lako kadang dengan ase dekoi ku bingkeng lako ke boleh tapi makro arti boleh tidak batal puasa selama tidak menelan bersihkan sampai tidak ada lagi rasanya tersisa kemudian meludah tidak batal tapi makro. Tapi lebih gerasa dengan awak kalau dah ngangan ujung jaro kanjit ujung jaro sedikit saja maka kamu merasa mesin mohong tabu yang tabu awak makanya lei tamong tu kan susah bak meludah belum bak mangat blud terkatuun kuah gerasa blud ke ungun mumpung blud buah kan blud tai jong dengan ujung telunjuk saja sudah merasakan nanti gerah hukum ji makruh hana batu walau kan untuk umum sekalipun dalam keluarga daripada ante kena tenak bak suami ke ramdeh aman ya sembahyang maghrib ngan hek ke maguan kena tenak dalam bak lako ke gara-garanya jik na apa teman jaga mentang baik tu dan bersihkan hingga rasanya hilang. Mudah-mudahan bermanfaat.
nya buat selama dalam puasa pengajian beralih ke oleh sembahyang subuh malam-malam sama. Buat oleh insya untuk malamnya tetap lagi biasa awal becut malamnya hana jeda. Insya langsung buat puasa kurun acara khatam Quran di Kaya Uno. Jadi puasa kurun insya Allah akan selesai kajian azan.